Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Profesor Dr. Kamarudin Hidayat, salah seorang cendekiawan muslim di negeri tercinta kita ini, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pernah menulis sebuah artikel tentang mengapa Denmark menjadi salah satu negara termakmur di dunia ini. Dari segi kekayaan alam, Denmark tidaklah termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dari segi geografis, Denmark dengan musim yang sangat ekstrim karena berada tidak jauh dari kutub utara. Bahkan ketika musim dingin, maka negara tersebut waktu siangnya jauh lebih pendek dibandingkan waktu malam. Tapi negara tersebut dianggap sebagai negara termakmur, juga menjadi negara ternyaman untuk ditinggali oleh penduduk dunia. Sama dengan New Zealand yang menempati peringkat pertama di dunia sebagai negara ternyaman untuk ditinggali. Faktor apakah yang menyebabkan sehingga negara-negara tersebut menempati posisi teratas dalam hal kenyamanan untuk ditinggali bagi penduduk di dunia ini? Pemirsa yang berbahagia, penulis artikel ini kemudian mengambil suatu kesimpulan tersendiri. Laku wajah, barang, karena tingkat pendidikannya yang tinggi, sehingga negara ini menjadi negara termakmur.
Tetapi kesimpulan yang diambil oleh penulis artikel ini, Profesor Kamarudin Hidayat, keliru karena ternyata masyarakat Denmark tidaklah menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap kepintaran masyarakatnya atau penduduk di negara tersebut. Jadi gereja faktor pendidikan yang membuat negara tersebut menjadi negara termakmur, negara ternyaman untuk ditinggali, dan bahkan menjadi negara terbersih sehingga dijuluki sebagai negeri dongeng. Pamate balona, pamate tangkasana, pamate badina kasiat tanarinyo kimari, sehingga negeri tersebut dijuluki sebagai negeri dongeng. Tetapi penulis artikel ini mengambil kesimpulan bahwa ternyata bukan karena tingginya faktor pendidikan di negara itu yang membuat Denmark menjadi negara termakmur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hal yang paling penting dan ini dinomorsatukan oleh masyarakat Denmark adalah bahwa masyarakat Denmark sangat percaya bahwa segala sesuatu bisa menjadi baik, negaranya bisa menjadi makmur, bisa menjadi nyaman adalah karena masyarakatnya memiliki tingkat kejujuran yang sangat tinggi. Mereka sangat memprioritaskan masalah kejujuran. Mereka percaya bahwa ketika fasilitas umum untuk rakyat dibuat oleh pemerintah berdasarkan kejujuran, memenuhi standar yang diinginkan oleh pemerintah, baik itu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas yang berupa kesejahteraan rakyat, maka semuanya akan menjadi baik. Masyarakat Denmark sangat percaya bahwa ketika kejujuran dinomorsatukan, maka pada akhirnya negara tersebut akan menjadi makmur, akan menjadi nyaman, tanpa perlu harus menjadi yang terpintar dalam dunia pendidikan. Mereka sangat yakin bahwa managele jarak di anak-anak, yang penting jujur maka itu akan membawa mereka kepada kesuksesan, karena mereka sangat yakin bahwa setiap anak yang dilahirkan semuanya dalam keadaan pintar. Setiap anak pada keahlian masing-masing.
masing-masing dengan bakat yang dimilikinya. Dari konjo mangen, apa menurut Profesor Kamarudin Hidayat dalam artikelnya, sangat yakin dan percaya si konjo anak-anak itu sangat bicara deh, sangat itu daerah bakatnya masing-masing, karena memang setiap anak mempunyai bakat yang berbeda. Jadi ia keinginan beristilah laku bakda anak-anak ini. Mereka percaya bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan pintar, dan yang sangat ditekankan adalah kejujuran. Kalau si anak jujur, maka kepintaran yang dimilikinya pasti akan membawa manfaat baik untuk masyarakatnya dan bahkan negaranya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tua kita dahulu di tetu toata primangia ampala ajariki, yang diutamakan adalah nilai kejujuran. La ajariki supaya geliki pura-pura. Mana misalnya digaukan mungkin ampala putak nangki kumpalaki, tetapi ampa jujur ki laku tak nangki jujur ki mungkin geliki la sare hukumah, geliki la hukum. Karena pertimbangan kejujuran. Di sekolah-sekolah pun kita dahulu Pak Guru mendidik kita untuk jujur. Mana nilai kita, yang penting itu adalah hasil kejujuran kita. Dan itu yang sangat diutamakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat identik dengan masalah kejujuran ini. Pada suatu waktu, seorang raja memerintahkan kepada seluruh warganya untuk pada suatu malam membawa segelas madu. Lah suruh ngirancani si konjo masyarakatna ampai desek rebangi lairangi meresek retampak, dan di situ sudah disiapkan sebuah tempat penampungan. Saya tampak untuk lalapunai cani lahiran ninjo si konjo masyarakat yang ada di kota tersebut. Setelah disampaikan, seluruh warga pun menyetujui dan bersiap untuk membawa segelas madu. Salah seorang warga, katakanlah di terkuasi A, enjor yang pikirannya lakuamo pikiran terkadena ampangirana sigalasi jekne na kuela ini konjo kupatama ri pamunaan mula pasajanjo rajanjo, maka pasti gali kita rah
karena tumarai ninjo sangi tungiran jacani, apalagi bangi jana koerani pasti tidak jatuh lese lako ojek ne koeran ini. Kemudian beberapa hari kemudian sungkai larabi mohatu yang telah ditetapkan oleh raja tersebut triparesan penggunaan mula pasadian jo, ternyata apa isinya? Bejana tempat yang disiapkan oleh raja tersebut untuk menampung segelas madu yang dibawa oleh masing-masing warganya. Apa asinnya? Ternyata kerja cani. Asina pemenang jo, ternyata sanggik nek jua. Kenapa bisa seperti itu? Karena si konjo masyarakat asli boleh ngasih pikiranna si asumpade lakuan panake dan nyeranjeknya si kade-kade itu tumaranginjo sangi tungiran jacani, maka pasti gila ditara karena kue rambangi juga. Dari kisah ini persoalan kejujuran mestinya kita mulai dari diri sendiri. So, lah jujur warga atau masyarakat dari kota yang dipimpin oleh raja tersebut, maka pasti hasilnya adalah bejana yang berisi dan bukan air. Tetapi karena warganya tidak jujur terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap rajanya, maka pada akhirnya bejana itu bukan penuh dengan madu, tetapi penuh dengan air. Rasulullah SAW di dalam hadisnya, beliau senantiasa mengatakan kepada kita, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ketika setiap orang memulai kejujuran itu dari dirinya sendiri, kemudian dia susul dengan keluarganya, kalau ini diterapkan oleh setiap keluarga, maka dalam satu komunitas, dalam satu kelompok masyarakat, semuanya akan memiliki sifat kejujuran. Dari satu kelompok masyarakat, tentunya ini akan lebih berkembang lagi. Mungkin di daerah semuanya akan memiliki sifat kejujuran yang tinggi. Ampasan itu jujurmu atau emang itu jujur di daerah, maka yakinlah bahwa daerah tersebut akan menjadi makmur, akan menjadi nyaman. Kemungkinan besar si Podemunden marinja geleji cara deknala utamakan, tetapi kejujurannya, karena inilah yang akan menentukan kemakmuran suatu negara atau suatu daerah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia pendidikan pun hal tersebut sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian para sahabat dan juga imam mazhab. Nabita ampere seerepakudakna, maka gele langsung lahali. Beliau menunggu wahyu.
Repa wahyu latarima nabita, Allah menyampaikan kepada beliau jawaban dari suatu pertanyaan, ampamu jawab. Para imam pun seperti itu. Ketika beberapa pertanyaan ditanyakan kepada mereka, ampagele lesek, maka lakua gele kusek. Galeka lakuana manat ketujarat dari bidang keagamaan diakui nasi kalere pakuta namba sarayani nama nanuge ada lesek dalam hali dalam istilah kekinian, istilah koni-koni yang seperti itu disebut dengan kejujuran ilmiah. Ini yang perlu kita kembangkan. Kalau memang sesuatu hal itu nugele bagi pamisetlah atau nugele istek, maka sebaiknya kita katakan saya tidak tahu tanpa perlu merasa malu. Seseorang semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka biasanya tingkat kesadaran yang dimilikinya pun itu semakin tinggi. Profesor ini rata-rata karena itu cara dekimu diakui dalam bidangnya masing-masing, tetapi ketika ditanya tentang sesuatu hal yang di luar bidangnya, biasanya lakukan kegelekus itu kagetongi bidang itu pelajarinya. Inilah yang tentunya menjadi pusat perhatian kita semua, masalah kejujuran ini, mulai dari anak-anak kita, mulai dari kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, murid-murid kita di sekolah, para guru, para pejabat, atau semua rakyat. Mestinya kita mulai menanamkan sifat kejujuran itu. Mudah-mudahan daerah kita dan terlebih lagi negara kita managelenaja termasuk yang paling tinggi atau yang paling pintar di dalam pendidikan, tetapi kulitongi diakui sebagai negara yang jujur. Karena baturi kejujuran imam, maka saya yakin bahwa manageleki riparentaan ini rikostat korupsi, maka dengan kejujuran ini korupsi itu akan nihil. Sama dengan negara Denmark, Finlandia, dan New Zealand yang angka korupsinya kuleripau hampir tidak ada, sehingga negara tersebut dikategorikan termasuk negara yang paling makmur, pendapatan penduduknya tertinggi, dan menjadi negara yang nyaman untuk ditinggali oleh penduduk dunia. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah ceramah Ramadan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua dan terutama kepada pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.